Lo ada permintaan dari salah seorang teman ketika aku menulis Pokanjari, menayangkan edisi Pokanjari. Sekarang ternyata di pusat kota ini ada tempat seperti ini. Kalau menyebutnya adalah Pasar Loak. Pasar Loak di mana di pusat kota, di Jalan Ahmad Yani, kemudian ke belok kiri menuju barat. Kalau siang ramai sekali dan padat, kendaraan mobil hampir nggak bisa lewat. Ya, Pasar Loak namanya, Jalan Jati. Nah, Pasar Loak ini menjual barang-barang bekas loakan yang ada di sekitar Tegal dan sekitarnya. Kalau di Semarang ada istilahnya pasar maling. Ya, pasar maling nggak tahu apakah dekat di mana, di Semarang itu ada. Dan di sini kebanyakan orang yang jual handphone bekas, handphone curian, atau saja barang-barang yang ternyata tempatnya kumuh seperti ini. Padahal ini di pusat kota. Ini mestinya harus ada penataan ulang atau diberi kios atau tempat-tempat jualan yang layak. Nah, di pasar ini yang namanya Pasar Loak, tempatnya seperti bedeng-bedeng seperti ini, nempel di rumah-rumah pecinan masyarakat keturunan Tionghoa yang berdekatan di pusat kota. Jalan Jati, ya, Jalan Jati terkenal dengan Pasar Loak, atau sebutan juga ada pasar maling. Ada pasar Ireng, pasar Loak, pasar Lontrong, kemudian pasar Senggol. Nah, ini bayangkan, ini belum tersentuh pembangunan. Jika nantinya akan ada relokasi atau penataan ulang, ya mestinya tidak sekumuh ini. Apalagi kalau jam sibuk, jalan ini sangat susah dilewati. Ya bolo, kita bukan menjelak-jelakan kota sendiri, tapi inilah fakta di lapangan bahwa keberadaan Pasar Loak, Pasar Lontrong, kemudian Pasar Loak harus ditata ulang agar tidak terkesan kumuh, karena memang tempatnya ya kayak begini padahal di pusat kota. Nah, ini kan kasihan, ada rumah mewah di sini, cuma memang tempatnya seperti ini sepanjang jalan-jalan Jati ya. Ini pemerintah harus hadir menata kembali pedagang-pedagang yang ada di sini, dimanusiakan. Tapi karena memang disebutannya adalah Pasar Loak, ya tempat penjualan barang-barang bekas. Kalau ada apalah, bisa mencari di sini, dan harganya murah memang karena perongsok ya. Penjualan apa saja yang sifatnya rongsok. Saya juga sering misalnya beli helm, entah itu helm curian atau helm apa, saya nggak tahu. Helmnya di bawah standar harganya. Ini Jalan Jati, kami sengaja jual mesin jam dinding, jam batuk. Ya bolo, ini saya lagi menelusuri deretan Pasar Loak karena ada salah satu teman kita, sekali-kali Pak Tambari mensepil lokasi Pasar Loak di Jalan Jati. Ini dari dulu sudah terkenal banget ini Pasar Loak ini. Lingkungannya memang terkesan kumuh dan pemerintah harus hadir menatakan relokasi atau ditata dengan baik agar kesannya kok di pusat kota masih ada seperti ini. Ya, monggo siapapun yang mendengar video ini bisa melakukan penataan ulang. Bayangan ini jualnya boleh kayak gini. Ini di tengah kota loh. Nah, ini Pasar Loak, kayaknya sampah. Tapi ini mesti laku karena memang besi-besi tua. Kalau direlokasi bagus kan, masa kayak gini ini. Ya, Jalan Jati kalau hari sibuk kan nggak bisa lewat di tengah jalan ini. Jalan Jati terkenal dengan Pasar Loak. Semuanya barang-barang bekas ada di sini. Ini bayangkan ini kan nyampah. Dibuang mungkin nggak boleh yang punya. Kalau Anda mencari kebutuhan rumah tangga, alat-alat, palu, obeng, besi ada di sini. Padahal apa?
kita masih berada di pusat kota. Bayangkan program unggulan wali kota tentang Tegal City Walk Jalan Ahmad Yani. Ini berada di Ahmad Yani, tapi tengah-tengahnya kemudian belok ke kiri kalau dari arah selatan. Ya, ini tepatnya Bolo, Pasar Lawang di pusat kota. Jadi Masjid Agungnya jelas, ya. Pasar paginya juga di sana ada. Pusat kota, bayangkan. Dekat pendopo, di sananya ada pendopo itu Masjid Agung. Ya kapan-kapan kepala daerah atau siapapun bisa di sini menyaksikan di pusat kota masih ada pasar lawang. Sekedar mengabarkan, barangkali Bapak Ibu yang sempat menonton video ini, kalau ada kebutuhan cari obeng, cari apa saja, peralatan handphone ada di sini. Dan sebentar lagi ramai pasar lawang. Itu aja Bolo. Salam kemerdekaan yang ke-81, agar rakyat kita benar-benar bisa merdeka. Merdeka ekonominya, merdeka cara pola pikirnya, merdeka dari segala penindasan.